نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا سحاب ثقالا ميت سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من
بكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوهم فأنجيناه والذين معه في الفلك وأورقنا الذين كذبوا وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال غير فلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قال قد جئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, kita telah menyelesaikan tadarus kita surat Al-A'raf 70. Insyaallah depan kita teruskan Al-A'raf 71. Bapak dan Ibu, Alhamdulillah guru kita telah berada di tengah-tengah kita setelah beliau meninggalkan rumah sebelum subuh menuju pengajian Cililitan, dan setelah Cililitan sekarang telah berada di tengah-tengah kita. Kita doakan beliau sehat walafiat dan memberikan ilmu yang terus-menerus kepada kita semua. Bapak dan Ibu, setelah kita tadarus, kita akan memulai kajian kita dengan berdoa bersama. Materi kajian kita hari ini adalah Muhtarul Al-Hadis Nabawiyah. Mudah-mudahan kita bisa menyimak kajian kita membawa pulang ilmu untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Bapak dan Ibu, tidak berpanjang kalam, kita akan mulai pengajian kita. Kita berdoa bersama dan kita sebagaimana komitmen kita, tidak ada suara satupun yang berdetak selama
kajian kita berlangsung. Dan yang di pinggir supaya tidak nyender, fokus pada materi kajian kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Ketua Majelis Ta'lim Minhajul Muslim Bapak Dr. Fakhruddin Z MSI, Bapak Ibu keluarga besar Minhajul Muslim yang dimuliakan Allah. Mengawali kaji kita pada pagi hari ini, marilah dengan seksama kita manjatkan doa. Yang pertama, semoga ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir dalam majelis ilmu pagi ini, beserta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan, dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa buat keluarga besar Minhajul Muslim, keluarga Bapak Ibu, yang hari ini sedang sakit. Kita doakan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Khusus yang kedua ini kita doakan Ustadz Marzuki yang biasa duduk di sini. Itu sedang sakit. Kita doakan cepat sembuh dan ngaji lagi. Yang ketiga kita berdoa buat keluarga kita, keluarga ibu bapak, keluarga Pak Ustadz Marzuki, anak bungsunya sudah berusia 27 tahun, masih belum mendapat pasangan. Kita doakan semoga diberi pasangan yang baik. Pasangan yang soleh, yang bertanggung jawab, yang cerdas, yang bermanfaat. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Bi anna Allah yataqabbal niyatan al-madhkurah. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik, wa akhrij alaina min zulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi, waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin, wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jamaah minhajul muslim min afatid dunya wal akhirah wa la taslub waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka syifaan ajilan wasihatan taman lana walasiyama jama'ah minhajul muslim wabil khusus Ustadz Marzuki bin Fulan. Isfi'na ya syafi, isfi'hu ya syafi, anta syafi la shifa'a illa shifa'uka ya Allah, shifa'an la yugadiru saqaman. Allahumma ij'alna warzuqna wa iyaha Azhara Rashada binti Marzuki
zaujan salihan wa dzurriyyatan thayyibah warzuqna wa iyyaha khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wafiqna washfi mardana wa sahih asadana wa qawi a'malana wahdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, pagi ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Masjid Al-Jihad Minhajul Muslim. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada ibu dan bapak yang dengan tulus, serius, sungguh-sungguh belajar ilmu-ilmu Islam. Saya berdoa kepada Allah, semoga bapak ibu yang hadir, keluarga bapak dan keluarga ibu di rumah, Allah masukkan ke dalam surga. Badannya sehat, umurnya panjang, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, bisa husnul khotimah. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab hadis Mukhtarul Ahadits Nabawiyah wal Hikamil Muhammadiyah. Halaman 48. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'u da'awatin la turaddu da'watul haji hatta yarji'a wa da'watul ghazi hatta yasdura wa da'watul maridi hatta yabra'a wa da'watul akhi li akhihi bi zuhril ghaibi wa asra'u haula'i ad-da'awati ijabatan da'watul akhi li akhihi bi zuhril ghaibi rawahu ad-Dailamiyu an Ibni Abbasin. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatan minan nifaqi hatta yada'aha idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza ahada godara wa idza khasama fajara. Rawahu as-Saykhani an Ibni Umar. Arba'un man kunna fihi harramahullahu ta'ala 'alan nari wa 'asamahu minasyaitani. Man malaka nafsahu hina yargobu wa hina yarhabu wa hina yastahi wa hina yaghdabu. Wa arba'un man kunna fihi nasarallahu ta'ala alaihi rahmatahu wa adkhalahu jannatahu. Man awa miskinan wa rahima ad-dha'ifa wa rafaqa bil mamluki
wa anfaqa 'alal walidaini. Rawahu Al-Hakim. Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa maknanya? Seperti apa pahamnya? Bagaimana bisa mempraktekkannya? Gitu. Hadis yang barusan kita baca, kita dengar dengan seksama, mengandung panduan, gitu, arahan ya, kepada kita dalam berdoa, gitu, ya, dalam kita bersikap, ya, dalam kita hidup sehari-hari. Yang pertama, arba'u da'awatin, ada 4 doa, gitu. La turaddu, yang tidak bakal ditolak. Artinya doa ini pasti diterima. Gitu. 1, da'watul hajj, gitu, hatta yarji'a. Doa orang yang pergi haji ketika dia menunaikan haji sampai pulang. Gitu. Jadi mulai berangkat sampai di tanah suci, sampai pulang ke tanah air. Itu doanya mustajab. Itu yang pertama. Kenapa? Karena orang yang haji itu dia korbankan hartanya, dia korbankan waktunya, jiwa raganya, ditinggalkan kesibukannya di dunia, ditinggalkan pekerjaannya untuk Allah. Kata gitu. Makanya doanya mustajab. Saya pernah pulang dari haji dulu, tahun pertama kali, tahun 90. Ya. Waktu saya pulang, tetangga sebelah saya jemput saya. Tuh. Sampai di rumah, sebelum masuk ke rumah saya mampir ke musola. Saya sholat 2 rakaat sebagai wujud syukur bisa kembali lagi. Selesai sholat, tuh tetangga nyamperin saya. Pak Ustadz doain saya biar pergi haji tahun depan. Saya doain, berangkat bener besoknya. Bener. Tahun depannya setelah itu, tahun 91, pergi haji dia. Jadi doa orang yang haji itu tadi nih, itu dikabulkan. Yang kedua, wada'atul ghazi hatta yasdura. Doa orang yang sedang berperang. Ketika dia sedang berperang. Ketika dia sedang berperang menghadapi musuh, di hadapannya musuh, dia berdoa minta kepada Allah. Diberikan keselamatan, keberhasilan. Doanya dikabulkan. Hatta yasdura, sampai perang itu berhenti. Yang ketiga, wada'amatul marid hatta yabro'a. Doa orang yang sedang sakit. Ya. Ketika dia sedang sakit, dia sedang diuji oleh Allah, berdoa dia. Sakit dalam Islam itu tidak semuanya jelek. Ada sakit yang tujuannya menguji kesabaran. Ini sifatnya promotif, mengangkat derajat. Menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Ada sakit yang merupakan teguran kepada orang yang kufur, yang lupa kepada Allah, yang maksiat. Kalau sakit yang pertama, sakitnya Nabi Ayub. 19 tahun sakit. Ada sabar, ditekuni aja, dikembalikan Allah. Sehat lagi dan kembali lagi hartanya. Sakit model kedua, sakitnya Namrud. Raja Namrud. Tuh, kalau bahasa sejarah dunia, Hammurabi. Ini sakit ya, sakitnya sepele. Telinganya kemasukan serangga. Tapi teriak-teriak minta mati. Badannya dibentur-benturkan ke tembok. Mati aja deh katanya, nggak kuat. Ini kuping ini Pak. Ini kalau kemasukan semut atau apa saja itu
Jalan sedikit itu rasanya seperti menggelegar. Kenapa? Pas di depan gendang telinga. Sakit. Gitu. Nah, nah, kalau orang yang soleh, orang beriman, ketika dia sakit, dia berdoa. Nah, doanya mustajab. Yang ketiga, yang empat ya. Wa da'watul akhi li akhihi. Doa seorang kepada saudaranya. Bidhahril ghaib katanya. Tanpa sepengetahuan saudaranya itu. Katanya. Misalnya, kita punya saudara tinggal jauh di kampung, di dusun, jauh dari sini, dari kita. Karena dia saudara kita doain. Tanpa sepengetahuan saudara kita itu, doa yang begini mustajab. Fa'asra'u ha'ula'i adawat, katanya. Dan yang paling cepat dikabulkannya dari 4 macam doa ini, katanya. Ijabatan da'watul akhli akhi bidhahril ghaib. Yang keempat, doa saudara kepada saudaranya tanpa sepengetahuan dia. Kalau yang tadi misalnya ditulis, dibaca, dimintain doa jelas. Tuh. Ini enggak, dia enggak minta didoain, tapi kita doain. Kedengeran? Itu langsung, tuh cepet banget. Berdasarkan hadis ini, jangan sungkan baca doa. Jadi ada 2 macam doa. Ada yang diterima. Ada yang mardud, ditolak. Doa yang diterima tadi 4. Nah, yang paling cepat itu doa bidhahril ghaib. Doa tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Ini paling cepat nih. Ya, mungkin saudara kita, kakak kita, adik kita tinggal di dusun jauh, doain. Gitu, ya. Ada doa yang mardud, yang ditolak. Satu, gitu. Siapa doa yang ditolak? Doa yang pelaku doa itu tidak memenuhi syarat. Yang satu, makannya haram. Kadang-kadang. Dua, perbuatannya zolim. Yang ketiga, katanya, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Apa urusan makan dengan doa? Kata Nabi, al-luqmah minal haram, layak walau salatau arba'ina yauman. Satu suap makanan yang sumbernya haram, 40 hari sholat dan doanya ditolak. Kedengeran? Kalau satu suap doanya ditolak 40 hari, kalau sepiring. Jadi kalau gitu hati-hati. Jangan asal duit, jangan asal makan. 2, zolim. Kita pernah menzolimi orang dan belum bertobat, pulangin. Misalnya, saya tahu ini milik Minhajul. Saya bawa pulang, zolim saya. Kalau saya baca doa, nggak diterima. Kenapa? Saya zolim sama Minhajul. Kalau kepengen diterima, pulangin. Kemarin saya khilaf, spidol masjid saya bawa pulang. Mohon dimaafkan, mohon diterima. Gitu. Zolim nih. Tidak sesuai ketentuan Rasulullah. Gitu. Apa misalnya?
doanya niatnya qati'ur rahim, memutuskan silaturahmi. Nggak diterima. Ya Allah, saya nggak demen tetangga sebelah, matiin buruan. Bener. Gitu. Ya. Jadi kita ke sini. Gitu. Ya. Supaya doa itu dikabulkan, ya, antara lain sayapnya dipasang. Jadi doa itu ibarat burung bisa terbang dia. Doa itu bisa sampai kepada Allah kalau sayap dipasang. Burung kan sayapnya dua ya. Nah, sayap yang pertama tuh asidku, jujur. Jujur. Jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan, jujur dalam bersikap, jujur dalam bermasyarakat. Yang kedua, tadi aklul halal, makan yang halal. Kalau ini dikerjain, terbang dia sampai kepada Allah. Gitu. Jelas? Yang berikutnya, waktunya. Doa itu ada waktunya. Ada sahabat nanya, ya Rasulullah, doa asma, kapan doa sangat didengar Allah? Kapan doa sangat diperhatikan Allah? Kata gitu. Kata Nabi, sulusul lail al-akhir. Sepertiga malam yang terakhir. Kalau malam 12 jam, dibagi 3, jadi jam 6 minus 4, jam 2. Jam 2 sampai 4:45. Silakan baca doa. Terus tadi dalam hadisnya tanya lagi, ya Rasulullah, kapan persisnya doa itu diterima, didengar oleh? Waktu sahur, waktu sahur. Nih, sahur. Kalau subuh 4:45, sahur 4:15 lah. Bahal nih. Gitu. Jelas? Terus ada juga doa dikabulkan karena tempatnya. Apa misalnya doa dikabulkan karena tempatnya? Satu, di depan multazam. Itu multazam, kita baca doa di depannya. Habis tawaf, 1, 2, 3, sampai 7 kali puter, sholat 2 rakaat, menghadap ke Ka'bah, doa di depan multazam, langsung diterima nih. Tuh, boleh juga ya kita ke Mekah lagi ya. Iya, emang nggak bosan ditombang aja. Ya, multazam. Tuh, ya. Mana lagi di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Ini tempatnya. Orang ketika sedang wukuf di Arafah, Allah kemudian bilang, Ishadu ya malaikati. Hai malaikatku saksikan katanya. Ani qad ghafartu lahum. Hari ini saya ampuni dosa mereka. Tempatnya mustajab. Gitu. Jelas? Ya. Baik, sekarang kita lanjut lagi. Rawahu Dailami, hadis riwayat Imam Dailami, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Sekarang hadis kedua. Arbaun, ada 4 macam orang katanya. Man kunna fihi, siapa yang memiliki ya sifat-sifat karena munafikan khalisan. Dia munafik yang tulen, yang jelas. Siapa itu katanya? Wa man kanat fihi khaslatun minhunna. Siapa yang memiliki salah satu dari keempat sifat itu katanya. Kanat, maka orang itu katanya khaslatan minan nifaq.
termasuk salah satu ciri orang yang munafik. Hatta yada'a, sampai dia meninggalkannya. Apa contohnya? Idza haddatsa kadzdzaba. Kalau ngomong bohong gitu. Kedengaran? Jadi kalau orang ngomong bohong, munafik dia. Dia berpenyakit hati. Kenapa? Karena dia merasa bahwa Allah nggak dengar, Allah nggak tahu, Allah nggak lihat. Gitu. Padahal Allah selalu melihat. Padahal Allah selalu mendengar. Jangankan yang diucapkan, yang dalam hati Allah tahu. Tuh. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji, ingkar. Kalau janji, ingkar. Sulaya. Kadang-kadang. Kalau janji, ingkar. Jadi kalau kira-kira nggak bisa janji, jangan janji. Kalau nggak bisa memenuhi janji, jangan janji. Gitu. Wa idza ahada ghadara. Apabila bersumpah, kata berjanji, bersumpah, dia melanggar. Sumpahnya melanggar. Dan yang keempat, wa idza khasama fajara. Kalau bertengkar, kalau dia bersengketa, kalau berdiskusi, keterlaluan. Katanya. Curang. Gitu. Kalau berdebat, curang. Gitu. Rawahu Syaikhan, hadis Bukhari Muslim, an Ibnu Umar. Sekarang kita lanjut lagi. Kalau ini bidang ibadah nih. Ini ibadah. Sekarang bidang akidah. Orang manusia itu kalau mengikuti klasifikasi Quran, manusia ada 3 macam. Satu, al-muttaqid. Al-muttaqin. Orang takwa. Quran surat Al-Baqarah 1-5. Ada kan? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nih, muttaqin. Yang kedua, al-kafirin. Orang kafir. Innalladzina kafaru. Kan ada kan? Sawa'un alaihim ma'anzartahu. Khatamallah ala qulubihim. Walahum. Nah, ini ayat 6, 7 Al-Baqarah. Gitu. Tapi ada yang ketiga. Gitu, ya. Ini dia. Al-munafiqin. Nah, orang munafik. Apa sih munafik? Nah, munafik itu asal katanya nafaqa yunafiku munafikun. Orang yang mengeluarkan tanda-tanda keimanan tapi menyembunyikan tanda-tanda kekafiran. Lahiriahnya ke orang beriman. Ngomongnya, gayanya, pakaiannya, sikap perbuatannya kayak orang beriman. Tapi hatinya kafir. Gitu. Kedengeran? Nah ini surat Al-Baqarah 8-20. Dari 3 klasifikasi manusia menurut Quran ini, yang sedang dibicarakan yang ini sekarang. Munafik itu kalau menurut hadis Nabi ada 2 macam. Tuh. Ada munafik kubro.
munafik besar, ada munafik sugro, munafik kecil. Kedengeran? Mana munafik besar? Orang yang sebetulnya kafir, cuman tampilannya seperti orang Islam. Ini yang ketika perang Uhud menyebabkan umat Islam gugur 70 orang. Munafik kubro. Gitu. Ini kafir, cuman gayanya, sikapnya, perbuatannya kayak orang Islam. Paham? Kalau ini tempatnya tidak jauh. Di mana? Di neraka yang paling dalam. Naudzubillah, fidarkil asfali minan nar. Jadi orang yang ini nih, tempatnya di neraka yang paling bawah. Ini dia. Nah, tapi ada yang sugro, yang kecil. Nah, siapa yang kecil? Nida tadi. Nah, satu, idza haddatsa kadzaba. Kalau bicara dusta. Kedengaran? Idza wa'ada akhlafa. Kalau janji cedera. Cedera. Ya. Yang ketiga, kalau dipercaya, khianat. Dipercaya dalam satu tugas tertentu, khianat ya gitu. Yang keempat, kalau berdiskusi atau berdebat, kalau debat curang. Ini minal munafiqin. Naudzubillah. Pertanyaan bedanya dengan yang mana? Kalau yang ini, kalau dia sebelum meninggal taubat, diterima. Gitu. Jadi sebelum meninggal dia taubat dulu nih, diterima. Gitu. Kalau sampai meninggal nggak taubat, ya bersama sama dia. Sama orang yang munafik kubro ini. Cuma kalau ini masih ada harapan masuk surga. Karena pernah mengucapkan syahadat, pernah baca kalimat tauhid. Cuman gosong dulu. Nah, dari 3 klasifikasi ini tidak direkomendasi. Jangan yang sini. Minhajul yang ini. Kalau yang ini surga. Tuh, ini surga nih. Allah mengatakan uiddat lil muttaqin. Surga itu sengaja disediakan buat orang ini. Nah, kita ngaji setiap Ahad pagi ini ke sini. Makanya jangan ragu, jangan rugi. Ya. Mana jauh ngaji. Ngaji gitu-gitu aja. Jangan lihat gitu-gitu aja. Di sisi Allah, di hadapan Allah, amal ibu besar sekali pahalanya. Mungkin orang se-Jakarta Barat paling mulia orang Minhajul. Ya, benar. Kenapa? Isinya dong. Bukan main-main. Dia mengajarkan bagaimana hidup ini selamat. Selamat sukses. Gitu. Ini dia. Gitu. Jadi yang dibicarakan soal-soal yang strategis. Gitu. Yang sangat penting. Gitu. Ya. Setuju? Masih kuat? Emang ngaji mas saya ngantuk ibu.
Baru setengah jam udah nguap. Emang saya ngajarnya begini. Kadang-kadang enggak. Ya, kalau ngajar begini enggak beberekan, enggak teriak-teriak. Tuh. Ngaji model kayak begini, kalau kurang sabar pules. Menurut saya, yang penting orang ngerti gitu. Bukan teriaknya, ya, tapi ngertinya, pahamnya. Gitu. Baik, sekarang kita pindah hadis ketiga. Arbaun, ada 4 macam katanya. Man kunna fihi, siapa yang memiliki keempat sifat ini katanya. Haramahullahu ta'ala ala nar. Allah haramkan orang itu dari api neraka. Jadi ada 4 yang kalau kita punya sifat ini, haramahullahu ta'ala ala nar. Allah haramkan dirinya dari masuk neraka. Satu, wa asmahu minasyaitan, dan dijauhkan dari syaitan. Jadi kalau ibu bapak punya ini katanya, punya sifat ini, dijauhkan dari syaitan, diharamkan masuk neraka. Kalau masuk neraka haram, masuk surga dong. Satu, nih. Man malakan nafsahu hina yarghabu. Orang yang mampu mengendalikan nafsunya ketika dia punya keinginan, gitu. Dia bisa mengendalikan emosinya, mengendalikan dirinya, gitu, dari memperturutkan keinginan hawa nafsunya. Dia bisa marah, tapi dia nggak mau marah. Dia bisa, ya, memarahi orang karena dia benar, tapi dia nggak mau, gitu. Siapa contohnya? Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu sudah sering saya ceritakan ya. Tetangganya di Madinah orang Yahudi, perempuan, namanya Zainab. Si Zainab ini sejak Nabi pindah dari Mekah ke Madinah, nggak suka sama Nabi, nggak suka. Kenapa nggak suka? Nabi Muhammad itu akhlaknya bagus, bergaulnya bagus, lama-lama orang simpati sama Nabi. Banyak pengikutnya, banyak orang masuk Islam. Dia nggak suka nih Zainab. Dia cari jalan bagaimana bisa membunuh Nabi Muhammad. Tapi dengan cara yang tidak kelihatan. Kalau pakai pedang, pakai pisau kelihatan. Dicari jalan. Ketemu jalannya. Dia datang kepada keluarga Nabi. Muhammad kalau makan biasa makan apa? Senangnya. Kata keluarga Nabi, Nabi biasanya senang makan daging kambing. 1 poin. Kalau daging kambing, bagian mana yang paling dia suka? Pahanya. Udah, dia beli kambing, dimasak, pas pahanya itu dilumuri racun. Nabi diundang makan malam. Nabi orangnya rendah hati, sangat menghargai orang. Diundang makan, datang Nabi. Dipersilakan makan. Pas mau dipotel, potel atau di apa ya? Dipotel, pas mau diambil itu daging, malaikat Jibril bilang, la ta'kul hadzal laham. Jangan kamu makan daging ini katanya. Ini daging udah diracuni sama Zainab. Nabi kembali lagi. Gak jadi. Kan udah dikasih tahu. Terus Nabi nggak marah. Nabi tanya, Zainab, kenapa kamu membiarkan makanan yang sudah kamu racuni untuk kami makan? Zainab nggak kalah siak dia. Kata Zainab, in kunta malikan fa'akalta. Kalau kamu raja manusia biasa, pasti sudah kamu makan daging itu, katanya.
ternyata kamu rasul ya. Gitu. Nabi nggak marah, Nabi nggak maki-maki, Nabi nggak tangkap. Kalau menurut hukum pidana udah kena dia. Sudah ada fakta buktinya, sudah ada niatnya, sudah ada faktanya. Nabi nggak marah. Nabi bilang jangan ulang lagi ya perbuatan begini. Nabi bisa mengendalikan emosinya. Nah, akibatnya apa? Zainab masuk Islam, baca syahadat. Kenapa? Kagum sama orang yang begitu mulia akhlaknya. Mau dibunuh, masih maafin. Tuh. Nah, orang yang bisa kayak begini, haram masuk neraka. Amin. Wahina yarhabu. Dan ketika merasa takut. Ketika takut terhadap sesuatu. Orang hidup pasti ada takutnya. Takut menghadapi kubur. Ada nggak? Banyak. Masuk kubur sendirian. Tuh. Dimiringin. Iga kanannya di bawah. Mukanya ditempelin ke tanah. Tuh. Badannya ditutup dengan dinding ari. Menghadap kiblat. Mukanya diciumkan ke tanah. Sendirian. Tuh. Coba. Waktu di dunia, ya Allah. Tapi ketika masuk kubur sendirian. Menghadapi malaikat. Kalau kita tidak punya persiapan, gimana? Gitu. Jelas ada rasa takut katanya. Nah, kalau orang beriman, orang yang bakal selamat, ketika dia takut, dia berlindung pada Allah. Katanya. Wahina yashtahi. Yang ketiga katanya, ketika berselera. Ada makanan enak nih. Enak banget. Bagus. Steak, macam-macam. Enak banget. Gitu. Nah, orang ini dijauhkan dari api neraka, dipelihara dari gangguan setan kalau bisa mengendalikan. Dengan apa? Dijaga seleranya. Meskipun seneng, tapi nggak nambah. Ada nggak? Diam aja. Ada orang mangga sampai 2-3 kali. Ternyata kan nambah lagi itu. Ini nggak ada duanya nih Pak Ustadz. Cuma di sini doang nih makan begini nih. Gue tambah lagi 3 kali namanya. Jadi nambah lagi dia. Kebetulan makannya gratis lagi. Kalau orang ini enggak nih, ketika berselera dikendalikan gitu. Dan yang keempat, wahina yaghdabu, ketika dia marah. Manusia pasti sekali-sekali ada marahnya. Ya. Marah itu ada 2 macam. Kadang-kadang ada marah karena Allah. Ada marah karena dorongan syaitan. Apa cirinya marah karena Allah? Kalau marah karena Allah itu selalu konstruktif, baik. Misalnya, Bapak lihat ada orang berbuat tidak baik, melanggar aturan Quran. Bapak marah, boleh. Jelas? Tuh, tuh. Misalnya, ada orang di lingkungan RT Bapak ada yang judi. Bapak sebagai ketua RT marah, boleh. Jelas? Itu marah yang konstruktif katanya. Tapi ada marah karena syaitan. Kalau marah karena syaitan, ini sifatnya destruktif. Hmm. Nah, ini dia.
ada yang konstruktif, dia sifatnya membangun. Ya, ada yang destruktif, merusak. Gitu. Nah, kalau ini karena iman, kalau ini karena setan dan hawa nafsu. Nah, ini merusak nih. Hmm. Kalau bapak, ibu kena yang sini, ini ada solusinya. Kata Rasulullah, kalau kamu marah sambil berdiri, duduklah. Kalau duduk masih marah, berbaringlah. Berbaring masih marah, wudhulah. Ini yang ini. Jelas? Kalau ini nggak dikendalikan, ngerusak. Mana buktinya? Makanan semeja ditebalikin. Wow, gitu. Udah hancur, berantakan, kelaparan, nyesel dia. Kedengeran? Istri benar-benar dicekek. Tuh. Begitu meninggal, nyesel dia. Jadi kalau gitu gimana? Jangan turutin marah ini. Ya. Misalnya nih, suami ibu pulang-pulang marah sambil berdiri, marah dia. Ibu silakan, ayo Bas duduk dulu, silakan. Ada apa yang sebetulnya gitu? Apa yang kurang menyenangkan? Enggak, saya lagi marah nih, saya nggak perlu duduk. Duduk dulu, Bapak perlu apa? Saya sediakan. Kalau dia sampai mau duduk, ibu sudah punya peluang untuk bisa ngajak lebih baik lagi. Kalau diajak duduk masih marah juga, tuh gitu. Ibu tawarin, begini aja deh Mas, kita tidur yuk. Diam aja nih. Saya nggak butuh tidur, saya lagi marah. Ya kita ngomong-ngomong sambil tidur, kita bicara sambil tidur. Biasanya kalau udah tiduran, marahnya turun. Tuh. Tidur masih gelisah marah. Ayo kita wudhu dulu, kita sholat dulu 2 rakaat. Pasti padam. Hmm. Jelas? Nah, jadi mesti bisa mengendalikan ini. Gitu. Kalau enggak, kita akan terjerumus ke tempat yang tidak baik. Kalau begitu, Islam itu mengajarkan kecerdasan. Nah, ini ngajaran kecerdasan, nih, cerdas. Satu, cerdas secara emosional. Emosinya cerdas. Bisa mengendalikan emosi. Kalau kepengen ini biasain puasa. Kedengeran? Nggak gampang marah. Tuh. Nggak berangasan. Tuh. Nggak KDRT. Gitu. Yang kedua, cerdas secara intelektual. Ini mesti belajar. Banyak belajar. Dia melatih kecerdasan intelektual. Jadi cerdas dia. Anak tuh kalau terus belajar lama-lama IQ-nya bagus, gitu. Intelektualnya bagus. Yang ketiga, kecerdasan spiritual. Ah, tahu arahnya. Hidup ini mau kemana gitu. Hidup ini goalnya kemana gitu. Saya tujuannya kemana jelas nih. Gitu. Nah, ini belajar tasawuf, filsafat Islam. Tapi ada yang keempat, kecerdasan sosial. Nah, ini mesti
dibiasakan latihan. Ini. Tahu dia bagaimana mestinya kalau bergaul dengan tetangga, bergaul dengan masyarakat, bergaul dengan jemaah. Tahu dia, ini mesti dilatih. Ya. Kalau sama tetangga gimana, sama jemaah gimana, sama teman gimana, ini dia. Jadi belajar ilmu-ilmu Islam mencerdaskan ini. Jelas? Jadi ibu ngaji, bapak ngaji tiap ahad, gunanya banyak. Tambah cerdas nih, coba di rumah. Segitu-gitu aja. HP terus. Sampai apal tuh. Tuh. Lagu-lagu di TikTok. Kalau ngaji kan, oh terbuka wawasan. Berkembang pemikiran. Agamanya makin bagus. Tuh. Jelas? Alhamdulillah. Ini kalau kebanyakan susah ngamalinnya. Ini juga lumayan kan? Nah, Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, materi kajian kita adalah kehidupan kita sehari-hari, bagaimana doa kita dijabah oleh Allah, waktu-waktu yang tidak ditolak. Dan bagaimana doa kita ditolak oleh Allah karena sifat kita, karena diri kita yang kotor, karena diri kita yang dengki, dan lain-lain. Dan terakhir tadi mengenai hal-hal yang kehidupan kita mengendalikan hawa nafsu. Bagaimana sifat kita kalau marah, marah yang karena Allah, marah karena dirasuk setan. Dan adab bagaimana mengatasi marah. Kita marah sedang berdiri, kita duduk. Duduk masih marah, berbaring. Berbaring masih marah, kita ambil wudhu. Itulah adab-adab yang harus kita lakukan, kita kerjakan. Bapak dan Ibu, itulah materi yang disampaikan. Dan kalau ada pertanyaan, kita ya silakan sebelah kiri dulu dah. Cik Syedoh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Izin bertanya, jika melayat orang yang meninggal atau kematian, apakah dalam Islam ada tuntunannya memakai baju warna hitam? Dan hukumnya apa bagi seorang muslim menghadiri kematian sesama muslim juga atau non-muslim berpakaian warna hitam? Adakah tuntunannya dan hukumnya bagaimana? Terima kasih. Ya. Yang pertama ada hadisnya. Hakul muslim alal muslim khamsah. Hak seorang muslim atas muslim yang ada 5. Idza marida uttahu. Idza mata. Gitu. Kalau dia sakit, kunjungi. Gitu. Besukin. Gitu. Dibesuk. Katanya. Kalau dia meninggal, kunjungi jenazahnya. Gitu. Tidak disebut secara eksplisit. Kalau berkunjung atau bertakziah ke tempat orang meninggal, mesti menggunakan pakaian yang warna apa. Ya. Tidak mesti hitam. Tidak harus hitam. Ya. Malah pakailah pakaian yang disukai Rasulullah. Kata Nabi, khairu thiyab al-abiyad. Al-abiyad. Pakaian yang disukai Nabi adalah putih. Putih dan putih. Jadi, tidak perlu ikut-ikutan orang lain. Kunjungnya orang meninggal pakai baju hitam. Orang yang
kena musibah kematian, keluarnya semuanya baju hitam, nggak usah. Yang pasti adalah kalau kita berkunjung ke tempat orang yang meninggal atau kita kebetulan kematian, kedapat musibah, pakailah pakaian yang tidak menimbulkan rasa tidak nyaman. Misalnya, berkunjung kepada orang meninggal, bajunya kembang-kembang. Gitu. Ya, kurang bijaksana. Karena akan menimbulkan rasa tidak nyaman dari keluarga yang meninggal. Gitu. Baju putih, baju biasa aja. Gitu. Asal tertutup aurat. Yang wajib dilakukan adalah menutup aurat. Warnanya kalau bisa putih. Kalau nggak bisa, tertutup auratnya yang pokok. Gitu. Ya. Baik dia muslim maupun bukan muslim. Gitu. Boleh nggak kita takziah kepada tetangga yang bukan muslim? Boleh. Tetangga kita bukan muslim, kita kunjung ke rumahnya, ke rumah duka boleh. Gitu ya. Sebatas yang tidak melanggar syariah dan akidah. Misalnya, kalau kita datang ke kubur orang yang meninggal bukan muslim, kita bilang sama keluarganya, saya ikut duka cita atas meninggalnya ibu ini. Gitu. Kalau sebatas itu boleh. Ya nggak boleh. Allah makfirlaha warhamha nggak boleh. Kenapa? Karena kalau Allah makfirlaha itu sudah masuk agama. Lakum dinukum. Gitu. Mesti dibedain. Gitu. Sebagai makhluk sosial, sebagai tetangga, kita nggak bisa melepaskan diri dari haknya dia sebagai tetangga. Datangin, boleh datangin. Tapi karena dia bukan muslim, cukup sekedar membaca atau mengucapkan prihatin duka cita. Sampai situ aja. Gitu ya. Nggak usah hitam. Tidak harus hitam-hitam. Gitu. Jelas? Oke. Ya, lanjut ke kiri. Ya, Hajah Hamai. Mik. Ini udah ada. Estafet. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Pak Ustadz, apakah benar hari seorang muslim meninggal itu mempengaruhi, misalnya hari Kamis, itu hari yang baik untuk seorang muslim meninggal. Sedangkan saya pernah membaca itu Mbah Maimun Zubair itu berdoa minta meninggal hari Selasa. Itu gimana Pak Ustadz? Ya. Kematian itu harinya, tanggal, jam, detik, menitnya itu sepenuhnya menjadi haknya Allah. Jadi seorang ketika lahir, hari, jam, detik, menit, terus meninggalnya kapan, itu yang menentukan Allah. Gitu. Terus bisa meninggalnya Jumat, bisa Kamis, bisa Selasa, bisa Rebo, bisa kapan aja. Gitu. Nah, terus boleh nggak kita meminta gitu agar diwafatkan pada hari tertentu? Tidak dilarang. Tapi apakah itu mempengaruhi? Sepenuhnya menjadi haknya Allah. Gitu. Nah, memang ada hadis, Ibu. Ya, hadisnya berbunyi, gitu ya. Man mata yaumal jumu'ah. Siapa meninggal hari Jumat? Orang itu tidak ditanya oleh malaikat. Jadi ada 3 macam orang yang kalau meninggal nggak ditanya malaikat. Satu, muadzin. Muadzin kalau meninggal nggak ditanya. Siapa? Mereka yang memang profesinya muadzin. Bukan baru sekali mau azan meninggal, enggak. Emang kerjaannya azan. Yang kedua, orang mati syahid. Dan yang ketiga, orang yang meninggal hari Jumat. Gitu. Kalau yang ini ibu boleh minta. Gitu. Apakah dikabulkan? Enggak, sepenuhnya haknya Allah. Kita tidak pada posisi untuk membatasi haknya. Itu hak otoritatif Allah. Gitu, ya. Jadi menurut saya yang bagus adalah minta husnul khotimah. Meninggal hari apa aja nggak apa-apa, asal husnul khotimah. Dan
Setiap kali ngaji di Minhajul Muslim, setiap penutupnya mesti minta husnul khotimah. Saya selalu di mana-mana, termasuk sini. Penutup pengajian itu Allahumma khtim lana bi husnul khotimah. Ya Allah, wafatkanlah kami, usaikanlah hidup kami di dunia ini dengan usai yang baik, husnul khotimah. Itu. Meninggalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, silakan aja. Gitu ya. Bahwa Mbah Maimun mintanya Selasa, boleh-boleh aja. Jelas? Silakan, Mei. Salam. Pak Ustadz, saya mau tanya Pak Ustadz, materi hari ini mengenai kecerdasan sosial Pak Ustadz. Bagaimana kita bergaul dengan tetangga, dengan keluarga, dengan lingkungan gitu Pak Ustadz. Apakah itu harus disertai dengan ilmu yang orang yang pintar? Apakah kalau orang yang cuma sebatas maaf ya, ilmunya kurang tinggi, apakah bisa menerima ilmu yang seperti Pak Ustadz jelaskan? Bagaimana cara bergaul dengan tetangga, teman yang baik gitu Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, Islam itu melalui Rasulullah ingin mengembangkan potensi manusia dari tidak ngerti jadi ngerti, dari tidak berilmu menjadi berilmu. Gitu. Quran, hadis Nabi itu seluruhnya mendorong orang cerdas. Ayat Quran itu mencerdaskan, hadis Nabi mencerdaskan. Nah, terus mungkin nggak kita bisa cerdas secara sosial? Mungkin. Kalau kita terus belajar ilmu-ilmu Islam. Kan ada misalnya dalam kitab hadis Bukhari atau hadis Riyadus Shalihin atau ini. Tuh. Adab dalam bertetangga. Gitu. Ada adabnya. Kalau sama tetangga masih bagaimana? Tetangga ada banyak. Ada tetangga yang dekat, ada tetangga jauh. Tetangga dekat apa? Tetangga yang rumahnya paling dekat dengan rumah kita, pintu rumahnya. Itu mesti ada adabnya. Gitu. Tetangga yang jauh, yang pintu rumah jauh dari kita. Itu bukan cuma diajarin oleh para ulama, tapi Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidain ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wa dzil qurba wa bidzil qurba dan seterusnya. Ayat itu ngasih tahu, janganlah kamu menyembah lain kecuali Allah. Yang kedua, berbuat baiklah kepada orang tua. Yang ketiga, berbuat baiklah kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada tetangga. Ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Tetangga mana? Yang dekat, tetangga yang pintu paling dekat. Kenapa kok begitu? Karena tetangga itu sebetulnya saudara kita. Gimana saudara kita? Kalau kita kenapa-napa, yang mula-mula nolongin bukan saudara kita yang ada di Surabaya. Bukan saudara kita yang ada di Medan. Tapi tetangga sebelah, tetangga depan rumah, tetangga kiri kanan itu duluan. Makanya Rasulullah bilang kepada keluarganya, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha. Kalau kamu masak sayur, lebihin kuahnya. Buat apa ya Rasulullah? Kasih tetangga. Tetangga mana yang dikasih? Tetangga yang pintu rumahnya paling dekat dengan kamu. Yang mana? Pintu depan, kanan, kiri, belakang. Itu dulu. Artinya apa? Kita diajarin cerdas dalam bermasyarakat. Cerdas sosial. Gitu. Jelas? Sama tetangga rukun. Guyup. Kedengeran nggak? Tetangga ada banyak.
ada tetangga, dia tetangga, muslim, dulur, apa dulur? Darah. Ini kalau kita berbuat baik sama tetangga dengan 3 kualifikasi ini, pahalanya 3 kali lipat. Jangankan ngasih sesuatu, mesem aja 3 kali pahalanya. Tuh, kedengeran? Tuh. Masih kuat nggak nih? Emang udah ngantuk ya? Tunggu sebentar, Bu. Cukup Bentar. dulu ya, Ibu. Untuk ahad depan, materi kajian kita adalah Risalatul Muawanah. Ya, biasa jam 6.45 kita sudah mulai pengajian kita dengan tadarus bersama, dan jam 7 tepat pengajian kita mulai. Ya, dan biasa kita akhiri dengan doa. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamda yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana wafiqna washfi mardana wa sahhi asadana wa qawi a'malana wahdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad amin. Sallallahu alaihi wasallam amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin. Rabbi faj'al mujtama'ana amin. Ghayatu husnul hitami amin. Atina ma qad sa'alna amin. Min atayakal jisami amin. Sallallahu ala Muhammad amin. Sallallahu alaihi wasallam amin. Sallallahu ala Muhammad amin. Sallallahu alaihi wasallam amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Halo.